Asmirandah menangis. Gadis cantik berusia 22 tahun ini tak kuasa menahan air mata yang jatuh di pipi kala menyimak anak-anak ini bernyanyi. Anak-anak kurang beruntung yang selama ini terpisahkan dari keluarga mereka. Di hadapan bocah-bocah inilah Andah duduk, mendengar mereka berdendang hingga tak sadar menangis dalam keharuan. Jika tahun 2011 lalu, banyak gaya berpakaian yang dipopulerkan Syahrini, di Ramadan kali ini, Syahrini justru harus bersaing dengan Ashanty dan juga Ayu Ting Ting. Ya, dua penyanyi beda genre ini muncul dengan kaftan dan juga mukena yang tak kalah kerennya. Ashanty misalnya, di Ramadan kali ini, istri Anang Hermansyah ini justru tampil cantik dan berbeda dengan kaftan bermodel seperti kelelawar dan terdapat bordiran batu-batu dari atas sampai ke bagian bawah dan juga di bagian lengannya. Tak sampai di situ saja, Ashanty juga melengkapi penampilannya itu dengan mengenakan turban atau penutup kepala. Jadi ini namanya kayak aku pengajian kemarin, kan modelnya kayak gini juga. Cuma bedanya dia mutiara-mutiara. Kalau ini namanya Royal Highness. Bajunya namanya Royal Highness. Terus aku pakein turban kayak gini karena lagi model sekarang kan, model-model Timur Tengah gitu. Pakai turban kayak gini cantik. Jadi aku lihat belum banyak yang pakai gitu. Jadi Syahrini sendiri memang merupakan artis dengan 1000 gaya. Layar kaca seolah menjadi etalase bagi dirinya. Apa yang ia kenakan selalu menjadi tren dan dicontoh masyarakat. Jauh sebelum Ashanty hadir dengan kaftan dan turban ala dirinya, Syahrini nyatanya sudah lebih dulu meluncurkan model busana abaya renda Syahrini. Dan kini, sebagai artis yang tak pernah mati gaya, ia pun kembali melahirkan tren busana baru ala Bombay Style yang dipadankan dengan sepatu unik berhiaskan bulu mata anti badai miliknya. Kan banyak inspirasi nih selama bulan Ramadan ini pemirsa kabar-kabari. Inspirasinya itu ini salah satu couture-nya brand ternama di Eropa, tetapi dia mengusung Bombay Style. Nah, aslinya tuh harusnya memakai ke sini, terus ininya juga yang bling-blingnya seperti ini. Jadi memang stylenya memakai ininya gelembung, ininya ngetat dan memakai ini, dan memang dikombinnya harus rambut seperti ini. Itu menginspirasi aku sekali. Ada bulu matanya nih sepatunya. Mau lihat? Boleh. Anti badai. Nih, jadi ini ada si bulu matanya nih. Pemirsa kabar-kabari. Nih, ini bulu matanya. Nempel di sini kelihatan? Dan ini ada kukunya tuh. Kuku Syahrini. Jadi memang sepatunya memang udah didesain seperti ini. Ada lipstiknya. Ada bibir, sorry. Terus ada bulu-bulu. Kalau aku suka nyanyi malam kan. Ini terus ada Swarovski-nya. Nah, yang aku suka pakai di baju kan, ada mutiaranya kayak apapun yang aku pakai memang basically tidak diniatkan untuk menjadikan tren atau supaya ini menjadi trendsetter atau ikonik apa sebuah yang aku pakai, apapun yang aku pakai. Tapi ketika itu diikuti dan diminati ya alhamdulillah ya, berarti banyak yang menyukai hal-hal apapun yang aku pakai. Ya, busana milik Syahrini dan Ashanty memang tengah menjadi tren di kalangan selebritis dan juga masyarakat. Bukan hanya itu saja, mukena berlabel nama Ayu Ting Ting pun kini tengah menjamur di kalangan masyarakat. Bahkan, di salah satu mall, mukena dengan bordiran bunga di bagian depan ini menjadi salah satu incaran banyak orang meski memiliki harga yang cukup tinggi. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin menjaga mata, mulut dan hatinya. Cahaya semerbak karena zikir-zikir. 295. Itu harga pas atau boleh kurang? Boleh kurang. Oke, kurang. Pasnya biasanya 265. Kalau kena kayak gini banyak diburu nggak sih? Banyak. Soalnya ini model baru Kak. Yang mana? Yang ini. Kayak yang di patung, yang Ayu Ting Ting itu. Belum, saya juga baru tahu. Masa?
Coba deh ntar saya kontrol, kalau saya kontrol ntar rame lagi. Sementara bagi Anda yang penasaran akan aksi 3 orang sahabat, Ananda Omes, Boy William, dan juga Ari Daging, dalam perjalanannya membeli sebungkus brownies Mama Cake permintaan seorang nenek yang sedang sakit keras, jangan lupa saksikan film drama komedi berjudul Mama Cake yang akan tayang 13 September serentak di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Jadi kayak ada adegan kiamat di dalam film ini, dan itu syutingnya nggak pakai green screen. Itu syutingnya benar-benar langsung di lapangan. Jadi penasaran banget gimana nanti editannya keluar, dan itu gue paling suka di situ karena kayak olahraga juga di situ. Jadi kita harus lari-lari di lapangan itu. Memiliki profesi sebagai artis tentu harus disyukuri. Tak semua orang bisa beruntung masuk ke dunia hiburan yang notabene-nya memberi banyak keuntungan. Karena itulah di bulan penuh barokah ini Asmiranda ingin berbagi kasih dengan sesama yang kurang beruntung. Kemarin kami meneropong aksi peduli sesama yang dilakukan Anda di sebuah yayasan. Asmiranda menangis. Gadis cantik berusia 22 tahun ini tak kuasa menahan air mata yang jatuh di pipi kala menyimak anak-anak ini bernyanyi. Anak-anak kurang beruntung yang selama ini terpisahkan dari keluarga mereka. Di hadapan bocah-bocah inilah Anda duduk, mendengar mereka berdendang hingga tak sadar menangis dalam keharuan. Iya nih sampai sekarang, aduh aku jadi malu. Nggak apa-apa, aku tuh kayak ngedengerin mereka nyanyi tuh kayak apa ya, mereka tuh punya bakat gitu kan. Maksudnya ada tadi satu juga suara tuh bagus banget, tapi terus aku tanya cita-citanya mau jadi apa, ternyata cita-citanya pun bukan mau jadi penyanyi gitu kan, dia pengen jadi orang yang luar biasa. Dan aku merasa wow, anak kecil itu dia bisa menjawab seperti itu. Mungkin kalau aku yang udah besar seperti ini, mungkin aku nggak akan kepikiran untuk bicara seperti itu gitu kan. Di sekeliling aku tuh masih banyak anak-anak yang kekurangan, tapi kekurangannya mereka tuh mungkin kalau cuma kurang uang, kurang tempat tinggal, mungkin itu udah banyak kita lihat. Tapi kasih sayang yang mereka dapetin juga kurang sebenarnya gitu. Sebagai anak bungsu dari sebuah keluarga yang sangat mencintai dirinya, Anda terbilang jauh sangat beruntung dibandingkan anak-anak ini. Keberhasilan Anda menjadi seorang artis yang notabene punya penghasilan yang lumayan besar, semakin membuat jarak antara dirinya dan anak-anak ini kian lebar. Namun sekarang, Anda coba memangkas jarak itu. Lihat saja betapa Asmiranda tanpa kaku menggendong bayi ini. Rasa sayang dan kasih tulus mengalir dari dalam dada untuk bayi polos ini. Hah? Iya dong, ya pantas seorang calon ibu. Apa ya, kalau anak kecil itu kan memang sangat membutuhkan kasih sayang gitu kan, sama seperti halnya orang tua. Jadi memang yang aku prioritaskan pertama itu anak-anak yang memang benar-benar membutuhkan sama orang tua. Mudah-mudahan bisa berguna buat kalian semua ya. Ya buat belajar, buat semuanya pokoknya ya. Sebenarnya itu anak-anak dari terminal. Nah di sini kan daerah Depok ya. Terus ada buku Panter namanya, rumah baca Panter. Itu ada di terminal Depok. Cuma anak-anaknya ini tuh bukan cuma dari terminal Depok aja, tapi dari semua terminal. Ada yang dari Pulau Gadung. Terus banyak deh pokoknya. Ada yang kayak tadi ngumpulinnya juga agak nunggu-nungguan dulu, ada yang masih di Blok M, ada yang masih di mana gitu. Di setiap nafas. Pemirsa, sampai di sini waktu kebersamaan kita. Saya Hesti Prodinata
beserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Dan jangan lupa simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck dari hari Senin sampai Jumat pukul 14.30 tentunya hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.